dijelaskan sendiri untuk Pilkada Kota Malang dan kapan dan seperti apa? Pilkada Kota Malang itu insya Allah dilaksanakan berdasarkan aturan undang-undang itu bulan Juni 2018. Untuk tanggal dan waktunya itu sementara belum ditetapkan oleh KPU RI, tapi insya Allah itu diperkirakan sekitar akhir bulan Juni. Nah, kalau akhir bulan Juni kita hitung mundur kurang lebih antara 9 bulan ke belakang, 9 sampai 10 bulan ke belakang, diperkirakan tahapan kita itu nanti masuk sekitar bulan September. Nah, KPU Kota Malang sekarang ini sudah pada konteks persiapan semua kemungkinan yang akan kita lakukan di Pilkada 2018. Untuk Pilkada sendiri Pak, sampai titik ini apa yang dari persiapan KPU Kota Malang? Oke, jadi KPU Kota Malang karena memang 2017 ini running, maka persiapan yang sudah kita lakukan saat ini adalah persiapan konsultasi mengenai anggaran dengan pemerintah kota, yang kebetulan memang dari rancangan anggaran kita yang 30M untuk kegiatan Pilkada 2018 itu tahun anggaran 2017 kita sudah diakomodir, insya Allah di DOK itu ada 10 miliar. Nah, yang sisanya itu akan masuk tahun anggaran 2018. Nah, persiapan penyusunan anggaran ini sudah kita lakukan. Yang kedua, persiapan untuk logistik dukungan seperti kotak suara dan bilik suara. Hari ini, kebetulan sampai hari ini KPU sudah dalam proses pembersihan seluruh kotak-kotak suara. Nanti akan kita lihat nanti proses itu sedang berjalan. Kemudian kita mencoba untuk melakukan sosialisasi di beberapa lembaga yang KPU sudah lakukan untuk menarik antusias masyarakat. Salah satunya adalah untuk pemilih pemula yang kita lakukan di SMA itu saat ini. Kalau jumlah pemilih sendiri, apakah KPU sudah memiliki datanya? Iya, jadi kita berpatokan kepada pemilu sebelumnya. Jadi asumsi sementara ini prediksi pertama kita ada 600.000 pemilih untuk saat ini. Nah, update data terus kita lakukan dengan Dispenduk Capil khususnya. Sekaligus juga kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain ya, seperti pihak-pihak sekolah. Mereka yang sekarang sudah berumur 17 untuk segera berinisiatif sendiri untuk bisa mendaftarkan diri, termasuk masuk di dalam data kependudukan, sehingga nanti kita harapkan pemilih pemula ini nanti bisa terakomodir dalam DPT nanti yang akan kita sinkronisasi di 2017 ini. Bicara pilkada ini jelas dari adanya calon independen. Ya. Di Kota Malang ini berapa nih dibutuhkan calon independen untuk bisa maju? Target kita untuk 2018 pilkada itu diperkirakan ada 7 pasangan calon. 7 pasangan calon. Kalau kemarin 6, kita prediksi kemungkinan akan ada 7 pasangan calon. Hanya bisa 2 putaran, Pak. Untuk 2 putaran tetap dalam regulasi hanya 1 putaran. Hanya 1 putaran. Nah, 7 pasangan calon ini kita berasumsi ada 2 calon independen dan ada 5 dari partai politik. Lihat dari komposisi kursi di Dewan. Nah, calon independen ini punya kesempatan yang sama dengan partai politik untuk bisa mencalonkan. Nah, dari komposisi jumlah DPT, maka calon independen memiliki kesempatan untuk mulai mencari dukungan. Nah, dari prediksi kita yang 600.000 ini, calon independen memiliki prasyarat kurang lebih 6,5 sampai 7% dukungan dari 50% kecamatan yang ada di Kota Malang. Jadi kalau saya prediksi kurang lebih sekitar 42.000 jumlah dukungan untuk calon perseorangan. Pak, bicara masalah iklim semangat pemilihan, Pak. Ya. Sampai hari ini seperti apa Pak nuansa di Kota Malang? Kita berkaca dengan Pilkada 2017 sekarang yang terjadi di Batu. Era sebelum 2017 pencoblosan 2016 masih sampai sekarang masih adem ayem. Jadi KPU belum melihat ada geliat-geliat dari partai politik untuk barangkali melakukan persiapan itu. Tapi kemarin KPU Kota Malang bekerja sama dengan forum ketua KPU se-Kota Malang. Kami sudah menyampaikan, mensosialisasikan tentang tahapan-tahapan yang rencana akan kita lalui.
Nah, salah satunya adalah kita berharap mereka juga turut serta untuk bisa menyampaikan berita baik ini kepada seluruh konstituen mereka, sehingga ada geliat dari partai politik untuk menyongsong pilkada ke depan ini. Itu harapan kita. Kalau yang dilihat oleh KPU saat ini memang belum ada geliat yang begitu signifikan terkait dengan kapan si pilkada itu, bagaimana euforianya. Nah, itu yang belum sampai sekarang ini belum menampak sama sekali. Pak, dari analisa KPU sendiri, mengapa kok masih adem ayem Pak di Kota Malang? Yang mungkin tidak bisa dihitung dengan bulan, tidak tahun lagi. Betul. Jadi banyak faktor yang menyebabkan sampai sekarang itu geliatnya belum seperti yang kita lalui yang dulu gitu. Salah satunya apatisme dari pemilih terhadap kegiatan pilkada yang 2015 berlangsung, 2017 berlangsung, kemudian sekarang geliat pilkada bahkan hanya terjadi, kalau kita mengikuti media, hanya terjadi di beberapa wilayah saja. Padahal harus kita ketahui bahwa 2018 ini begitu cukup banyak wilayah yang akan melakukan pilkada. Pengaruh inilah barangkali masyarakat dengan terlalu seringnya pilkada, mereka tidak begitu konsen untuk melihat bahwa pilkada ini semakin dekat. Nah, kemungkinan salah satu faktor. Yang kedua, KPU dengan keterbatasan biaya untuk bisa melakukan sosialisasi memang belum bisa menyentuh semua kalangan. Nah, oleh sebab itu makanya harapan kita ke depan 2017 dengan tahun anggaran 2017 yang baru ini, KPU berencana untuk melakukan sosialisasi hampir di semua segmen. Mulai segmen perempuan, segmen disabilitas, kemudian ada segmen social society. Nah, ini kita coba untuk merangsang keinginan mereka lebih tahu tentang pelaksanaan pilkada ke depan. Kalau kita melihat mungkin di tetangga-tetangga, Hamin 1 tahun itu beberapa calon sudah mulai muncul, mulai memperlihatkan ini loh aku itu. Sedangkan di Malang sendiri masih belum terlihat. Nah, kalau Bapak melihat ini, apa yang jadi dengan fenomena yang cukup berbeda ini, Pak? Kalau saya dari perspektif KPU, saya melihat bahwa masih banyak partai politik sekarang wait and see, melihat kekuatan dari masing-masing mereka. Yang pertama, kemungkinan mereka mencari sebagai tolak ukur adalah jumlah kursi di parlemen saat mereka akan mencalonkan. Jadi antara partai satu dengan partai yang lain, kemungkinan hanya prediksi KPU hanya ada satu PDIP yang jumlah kursinya mumpuni untuk bisa mencalonkan sendiri, tapi yang lain kan harus koalisi. Nah, ini kemungkinan yang membuat beberapa partai politik yang lain itu wait and see semuanya. Saya harus ikut kemana, saya harus gabung siapa, mendukung siapa, mengusung siapa. Nah, ini yang kemungkinan yang membuat menjadi agak lama gerakannya, sehingga di saat ketertarikan itu untuk mengajukan pasangan calon juga tidak begitu antusias gitu, yang kita lihat seperti itu gitu. Ini juga mempengaruhi Pak ya terhadap minat masyarakat untuk memilih Pak, hal semacam ini. Sangat harapan KPU sebenarnya adalah bahwa ke depan peran partai politik yang sudah membuka pintu seluas-luasnya tentang peran mereka nanti ke depan itu bisa membuat konstituen mereka, khususnya bukan pemilih saja, tapi konstituen mereka punya rasa ingin sesegera mungkin untuk menyongsong pilkada ini. Nah, itu peran dari partai politik, bagaimana mereka menyampaikan informasi ini kepada konstituen mereka gitu loh. Jadi sangat berpengaruh sekali. Sangat berpengaruh. Mungkin yang terakhir Pak, seperti apa himbauan dari KPU sendiri khususnya untuk pemilih pemula, apa sih pentingnya pilkada buat mereka Pak? Iya, ini sebuah pertanyaan yang sangat istimewa sekali, dan saya berharap bahwa pertanyaan seperti ini dilakukan oleh semua pihak. Artinya jawaban yang kita akan berikan ini akan menjadi jawaban yang sama untuk semuanya, bahwa pilkada 2018 memang tinggal hitungan bulan saja. Peran kita yang paling pertama adalah seperti saya katakan di awal, pemilih pemula sudah berinisiatif untuk bisa mendaftarkan diri, ya, untuk bisa dapat KTP elektronik, itu yang pertama, sehingga yang bersangkutan terdaftar dalam DPT. Yang pertama. Yang kedua, bahwa dia menyampaikan informasi ini tentang pentingnya sebuah kegiatan pemilu. Harus diingat bahwa pemilu itu adalah salah satu wadah untuk memilih calon pemimpin. Nah, ini yang harus kita sampaikan kepada masyarakat secara berantai.
bahwa KPU menyampaikan bahwa mari kita sama-sama menyongsong Pilkada 2018 ini dengan bersukaria, bukan dengan perasaan ketakutan. Besok mau begini, besok mau akan jadi begini, tidak. Tapi dengan bersukaria. Artinya bahwa menyongsong Pilkada 2018 adalah membuka kesempatan kepada semua pihak. Mulai dari pemilih pemula sampai pemilih yang sekarang yang dalam tanda kutip orang katakan kalangan golput lah ya. Itu mulai sekarang berubah haluan menjadi seorang pemilih yang cerdas agar supaya proses pilkada ke depan ini menjadi jauh lebih baik lagi. Nah, kualitas penyelenggaraan pilkada itu dari penyelenggara pemilu, tapi kualitas hasil pilkada itu dari semua konstituen. Nah, ini yang kita harapkan, peran bukan saja hanya pemilih pemula, tapi semua kalangan, baik dari kalangan para akademisi, kalangan partai politik maupun alim ulama yang selama ini menjadi panutan oleh seluruh warga di Kota Malang. Sehingga KPU mengajak kepada semuanya, ayo kita sama-sama ya bergandengan tangan untuk suksesi Pilkada 2018.